Shalom sahabat Skriptura. Pada seri Renungan Skriptura kali ini, kita akan melihat bacaan kitab Yesaya pasalnya yang ke-6, ayat 1-6. Bagian ini menceritakan penglihatan Nabi Yesaya ketika ia melihat Tuhan bertakhta dalam kemuliaannya. Dari teks bahasa Ibrani ada 3 kata kunci yang membuat kita memahami pesan utama dalam bacaan ini. Kata kunci yang pertama adalah kata kadosh. Kadosh artinya kudus. Dalam ayat 3, para serafim berseru, Kadosh, 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 Adonai Tsevaoth. Artinya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, bala tentara. Kata Kadosh menunjuk pada kekuasaan Tuhan yang sempurna dan tidak tertandingi. Pengulangan 3 kali bukan sekedar pengulangan biasa. Dalam bahasa Ibrani, pengulangan seperti ini berfungsi untuk memberikan penekanan yang sangat kuat. Seluruh penglihatan Yesaya berpusat pada satu kenyataan bahwa Tuhan itu kudus. Yang kedua adalah kata kavod. Kavod artinya kemuliaan. Masih dalam ayat 3 dikatakan, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kata kavod secara harfiah memiliki gagasan tentang sesuatu yang berat, bernilai dan agung. Kemuliaan Tuhan tidak hanya memenuhi ruang takhta surgawi, tetapi juga memenuhi bumi. Kekudusan Tuhan tidak tersembunyi. Kemuliaannya dinyatakan kepada ciptaannya. Dan kata kunci yang ketiga adalah kata pame. Pame artinya tidak suci. Dalam ayat 5, Yesaya berkata, celakalah aku binasa sebab aku seorang yang tidak suci. Seorang yang bahkan bisa diterjemahkan kotor. Kata tame menggambarkan keadaan yang tidak layak di hadapan Tuhan yang kudus. Ketika Yesaya melihat kemuliaan Tuhan, ia tidak mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia justru melihat dirinya sendiri sebagaimana adanya. Ia sadar bahwa dirinya tidak layak berada di hadapan Tuhan. Pada ayat 6, salah satu serafim mengambil bara dari mezbah untuk mendatangi Yesaya. Inisiatif pemulihan datang dari hadirat Tuhan sendiri. Tuhan tidak membiarkan kesadaran akan kenajisan berakhir dalam kebinasaan. Refleksi yang dapat kita ambil melalui bacaan Yesaya pasal 6 ayat 1-6 ini, kita melihat sebuah urutan yang sangat jelas. Yang pertama, Yesaya melihat kekudusan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah ia menyaksikan kemuliaan Tuhan yang memenuhi bumi. Dan yang ketiga, ia menyadari bahwa dirinya tidak suci. Seringkali manusia ingin memulai dari dirinya sendiri. Namun di teks hari ini menunjukkan bahwa perubahan hidup dimulai ketika mata kita terlebih dahulu tertuju kepada Tuhan. Semakin jelas kita melihat kekudusan dan kemuliaannya. Semakin jujur pula ketika kita melihat kondisi diri kita. Di hadapan Tuhan yang kudus, tidak ada ruang untuk kesombongan. Yang ada adalah pengakuan diri yang tulus. Namun penglihatan Yesaya juga mengajarkan bahwa Tuhan tidak berhenti pada pengungkapan dosa. Tuhan bergerak, mendekat untuk memulihkan dan menyucikan. Kiranya kita dapat belajar memandang kekudusan Tuhan, hidup dalam kesadaran akan kemuliaannya, dan membuka hati untuk karya pemulihan yang ia kerjakan dalam hidup kita. Sampai kita bertemu di video Renungan Skriptura selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.